ini tentang fungsi bentuk kompak gitu ya. Intinya, jadi istilahnya aja dulu di sini ada fungsi bentuk kompak, fungsi kompleks bentuk terurai, fungsi harmonik, persamaan Cauchy-Riemann atau disingkat PCR, PCR atau PCR lah ya. Terus fungsi holomorfik. Nah, nanti apa maksud fungsi harmonik, persamaan PCR atau holomorfik itu kayak gimana nanti. Oke, jadi nih, sebelum ke harmonik, ke PCR sama holomorfik, kalian harus tahu dulu bentuk fungsi kompleks dalam bentuk kompak. Nah, bisa nggak sih dikecilin? Oke. Oke, udah di sini aja. Nah, jadi fungsi mana ini? Oh, di kiri. Nah, jadi ada yang namanya bentuk kompak sama bentuk terurai. Fungsi kompleks dalam bentuk kompak atau Gimana? kita singkat Belum. seperti ya di BK. Ah, Bentuk kompak sama apa bedanya masih tadi aja. BK bentuk terurai Misalnya atau terbukti disingkat BT kalau ikut jadi ya. Ah, oke itu suaranya ya, tolong di mute dulu. berarti lah. Nah, bedanya untuk bentuk kompak sama terurai itu contohnya kayak gini nih. Misalkan ibu punya fungsi fz, di mana fz-nya itu z kuadrat. Nah, ini namanya bentuk kompak. Kompak karena fungsinya dalam z. Jadi fungsinya fungsi dalam z gitu. Nah, kalau bentuk terurai, nah kita misalin dulu z-nya kan biasanya z itu adalah apa? A plus atau x plus y lah biar sama. X plus y, ya kan? Nah, berarti bentuk urainya jadi apa? Z-nya X plus YI, di mana fungsinya misalkan Z kuadrat ini. Jadi kita buat ini jadi bentuk buat dari BK ke BT. BT itu maksudnya terurai ya. Dari bentuk kompak ke BT, jadi gimana coba? Tinggal disubstitusi kan? Jadi gimana coba? X plus YI kuadrat ya kan? Nah, diuraiin, jadi bikin bentuk jadi real sama imajiner ya. Dipisahin X kuadrat. Ini kan nanti jadi min Y kuadrat plus 2XYI. Setuju? Nah, ini tuh disebut fungsi terurai. Ini BT, ini BK. Jadi kalau terurai itu di dalamnya ada, eh, kita anggap ini sebagai W, sebagai U. Mana sih ini warna? Oh, gimana sih? Bentar, mau nulis. Oh, jadi bingung. Hmm.
Yang mana sih coret-coret? Kan tampilannya berasa beda. Udah. Nah, ini tuh kita anggap sebagai si U, ya kan? Ini sebagai si V. Berarti fungsinya kalau terurai itu nanti jadi ada yang realnya dan ada imajiner intinya ya. Jadi kalau kompak itu dalam Z doang, kalau terurai itu dalam jadi urai jadi fungsi real dan imajiner gitu. Ini kan fungsi real, ini imajiner. Itu paham dulu nggak bentuk kompak sama terurai? Kalau FZ-nya kayak gini, misal misal contoh satu lagi, FZ-nya 2Z. Nah, ini kan bentuk BK, setuju kan? Karena dalam Z. Nah, kita buat jadi BT-nya jadi gimana? Berarti F X plus YI sama dengan 2 kali X plus YI. Berarti jadi apa? 2X Dua plus X plus 2YI. Nah, intinya ini bentuk urai, ini bentuk BK. Nah, kalau kita lihat tadi ngebentuk BK jadi BT gampang kan? Mudah, setuju nggak mudah? Yang penting kan Z-nya kita udah tahu Z-nya X plus YI, tinggal disubstitusi aja. Mudah karena tinggal karena tinggal substitusi ya. Nah, pertanyaannya sekarang sekarang pertanyaannya sekarang gimana cara dari BT jadi BK? Nah, jadi cara berpikirnya dari sini jadi gini gimana? Nah, ini cukup sulit ya. Ya nggak, kalian coba aja lihat dari ini biar jadi gini, kebayang nggak ngerubah dari kalau ngelihat dari sini gampang ya kalau udah ngebentuk ini. Cuman kalau di awal udah bentuk begini, jadi bentuk begini itu tidak mudah, tidak semudah dari kompak ke terurai. Nah, maka dari itu ada istilah-istilah apa tadi? Harmonik, PCR, maksudnya persamaan PCR aja lah ya, karena itu bahasa Indonesia persamaan. PCR, ada holomorfik. Nah, itu keluar istilah-istilah itu karena kita mau ngerubah dari BT ke BK. Nah, ini yang akan dipelajari hari ini. Dan ini banyak syarat, banyak syarat. Nah, syaratnya apa? Kita Ibu hapus dulu. Ini gimana ya? Kok tampilnya begini? Hapusnya gimana? Ini bukan. Gimana sih cara hapusnya? Bentar, Ibu buka kalau dalam PPT. Sama aja. Oh, ini nih. Hapus. Oke. Bisa beda. Oke. Nah, ini ada syarat-syarat untuk membuat BT jadi BK ya, dari yang terurai jadi
BK. Mana nih syaratnya? Jadi Ibu akan mundur, kan slide-nya ada 3 ya, yang di fungsi harmonik, yang di topik 4 ada 3. Nah, Ibu mundur dari belakang, baru nanti dari awal lagi. Nah, ada syarat. Nah, ini. Jadi, ada yang namanya, bentar di awal, halaman berapa ya, bentar. Kayaknya slide yang kedua, bentar. Kondisinya. Nah, ini aja lah. Ibu nggak tahu yang kayaknya di halaman berapa yang ada tulisan yang ini. Udah Ibu tulis aja. Nah, jadi syarat mengubah bentuk BT jadi B, dari BT jadi BK, dari terurai jadi BK, yaitu harus memenuhi, yaitu ini nih, yaitu harus fungsi harmonik dan fungsi dan harus memenuhi PC. Itu persamaan Cauchy Cauchy Riemann gitu. Nah, maka dari itu ya kita harus tahu dulu fungsi harmonik. Sebenarnya kalian tidak perlu ngecek keduanya. Kenapa? Karena sebenarnya kasih catatan cukup cek sebenarnya. Kenapa cukup cek PCR ini? Karena kalau fungsinya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu udah pasti fungsi harmonik. Jadi secara secara komplit sih kalian memenuhinya fungsi harmonik dan PCR. Sedangkan ada teorema di sebelum catatan ini, mungkin ada teorema. Kalau apa namanya? Kalau fungsi harmonik, maka pasti maka pastilah memenuhi PCR. Paham nggak? Jadi sebenarnya untuk membuat terurai jadi BK sebenarnya cukup PCR sebenarnya. Tapi ibu tetap harus tulisin ini ya biar sesuai konsepnya. Jadi dia harus memenuhi harmonik. Si U dan V-nya harus memenuhi harmonik. U dan V. Kan nanti ada fungsinya gini kan. Si terurai nanti fungsi terurainya U, V sama dengan U plus VI ya kan. Nah, ini tuh harus memenuhi U dan V-nya fungsi harmonik dan memenuhi PCR. Walaupun pada kenyataannya nanti kalian cukup cek PCR karena ada teorema bahwa kalau fungsinya harmonik udah pasti memenuhi PCR. Oke, jadi sebenarnya kita cukup cek PCR-nya, tapi kita tetap harus tahu fungsi harmonik itu kayak gimana. Nah, kita mundur jadinya. Jadi
konsep ceritanya kayak gitu gitu. Oke, kita ke slide pertama. Nah, fungsi harmonik itu kayak gimana? Kelihatan kan ya slide Ibu ini berubah-ubahnya kelihatan. Takutnya kalian masih di situ. Bener kan? Oke. Nah, fungsi harmonik. Mana nih? Mana fungsi harmonik? Ini. Fungsi harmonik itu memenuhi ini nih. Yang ini nih. Oke, Ibu tulisin aja dulu. Jadi, fungsi harmonik itu, jadi misal FU, V ya, dalam bentuk urai. Nah, kita mau cek fungsi harmonik. Jadi, fungsi harmonik itu harus memenuhi ini U, X, X, plus U, Y, Y. Sama dengan 0, sama satu lagi, VXX plus VYY. Masih ingat gak ini simbol apa coba? U diturunkan terhadap X dua kali. Masih ingat kan turunan parsial dua kali terhadap X. Ini turunan parsial terhadap Y dua kali. Nah, si U-nya yang ini kalau diturunkan terhadap X dua kali dan si U ini diturunkan terhadap Y dua kali, ketika dijumlah harus 0. Nah, si V, V, fungsi V ini kalau diturunkan dua kali, ditambah dengan V diturunkan parsial dua kali terhadap Y, itu sama dengan 0, berarti memenuhi harmonik. Jadi fungsi harmonik harus memenuhi ini. Dan ini tuh dengan kata lain adalah fungsi Laplace. Jadi emang agak banyak beberapa istilah. Bentar, coba warnanya pengen ganti. Nah, ini tuh sebenarnya namanya adalah, mungkin ada di slide sebelumnya nih kalau kalian mau lihat. Nah, persamaan Laplace. Nah, ini. Jadi si fungsi harmonik itu dari persamaan Laplace. Diingat ya, nanti kalau kuis ada itu. Nah, ini tuh sebenarnya persamaan Laplace. Ini pun persamaan memenuhi persamaan Laplace. Oke, nah penulisannya bisa gini nih. Ini sama ini. Tergantung gaya menulis ya. Gaya menulis bisa pakai do do terhadap fungsi U diturunkan dua kali terhadap X, sama aja kan. Ini do U terhadap do Y dan diturunkan terhadap Y dua kali. Dan si yang apa? Ini ada typo ya, benerin. Kalian harus benerin sendiri ya karena banyak typo. Ini V harus memenuhi persamaan Laplace, berarti ini V ya. Benerin ya slide-nya. Oke. Nah, jadi V-nya juga harus memenuhi Laplace, U-nya juga gitu. Oke. Nah, kalau bentuk terurai mau dibentuk jadi bentuk kompak harus memenuhi fungsi harmonik ini, si U sama V-nya. Udah sesimpel itu gitu. Sesimpel itu gitu. Kemudian berikutnya lagi, nah PCR di mana ya? Oke, PCR di slide ini, di slide yang kedua. Nah, PCR itu gimana?
Ibu harus hapus ini berapa. Ya, kehapus ya udah. Berarti tadi apa? Yang fungsi harmonik, harmonik itu harus memenuhi apa tadi? U x x plus U y y 0 sama V x x plus V y y sama 0 ya, harus memenuhi itu. Nah, sekarang PCR nih. Nah, dia cukup cek apa aja? UX sama dengan harus sama dengan VY. Oke, salah. Jadi fungsinya U plus VI ya. Nah, jadi U diturunkan parsial terhadap X harus sama dengan fungsi V diturunkan terhadap Y. Nah, satu lagi harus memenuhi U diturunkan terhadap Y sama dengan min V diturunkan terhadap X. Nah, kita mungkin latihan fungsi yang memenuhi PCR disebut fungsi holomorfik. Jadi tadi kan ada istilah fungsi holomorfik ya. Nah, ini tuh sebenarnya fungsi yang memenuhi PCR. Jadi kalau lihat perbedaannya, kalau harmonik ngelihat turunan sampai turunan kedua, kalau PCR turunan pertama ya, tergantung parsialnya terhadap apa. Nah, ini harus memenuhi ini. Kalau harmonik ini udah sebenarnya konsepnya gitu aja. Sebelum ke merubah BT, tapi kita belum ngelihat merubah BT jadi BK ya. Nah, sebelum ke situ Ibu pengen ngecek dulu kalian udah paham gak maksud persamaan fungsi harmonik apa? Fungsi harmonik ini sama PCR. Kita ke slide pertama. Nah, oke, sebelum kita mau ke BT jadi BK ya. Nah, coba kalian lihat persamaan X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI. Nah, berarti U-nya yang mana? Nah, kita cek fungsi harmonik apa enggak. U-nya berarti yang mana? Ya, X kuadrat min Y Ini ya. kuadrat. Oke ya, ini. Nah, sekarang kita cek. Ya udah tinggal cek aja sih. UXX berarti U turunkan terhadap X dulu sebelum diturunkan dua kali kan kalian harus turunin dulu sekali nih. Kan U-nya X kuadrat dengan Y kuadrat. P-nya 2X. Nah, UX atau U turunkan terhadap X jadi apa? 2X, Bu. Udah pada lulus kan ya di sini. Apa? 2X. Oke, 2X ya. Turunkan lagi terhadap X kali lagi. Dua, Bu. Dua. Oke, ya. Terus VX kan kita perlu oh UY dulu lah ya, biar berurutan. Perlu U diturunkan terhadap Y. Ini terhadap Y jadi apa? Min dua, Bu. Coba Y. U turunkan lagi terhadap Y itu lagi. Min 2. Nah, kita cek dulu lah yang baris pertama nih. Karena kata ibu jangan dulu yang ini karena kalau ini udah nggak kalau yang ini udah nggak memenuhi kan kalian nggak usah capek-capek mikirin si P ya. Kalau menurut ibu segitu, menurut ibu sih mendingan kalian beresin dulu yang ini. Kalau nggak memenuhi kan kalian tinggal stop ya. Jadi maksudnya kalau mau langsung V diturunin ya silahkan. Cuman kan kita pengen cepet beres ya. Maksudnya kalau selama bisa
menyangkal fungsi harmonik dari sini ya udah gitu ya. Nah, kita cek dulu nih yang ini UXX tambah UYY. Kalian harus hafalin ya, kalau ibu emang nggak hafal sih. Jadi ibu pasti ngecek ini kalau jadi kalian harus hafalin syarat-syarat ini. UXX ini 2 ditambah min 2. Benar gak jadi 0? True atau false? True, Bu. Bu. True, ya kan? Oke, memenuhi berarti yang ini. Oke, yang V. Sekarang yang V, yang apa dulu sih? V turunkan terhadap X jadi apa? 2Y. Oke, VXX. 2. Oke, terus VY. Diturunkan terhadap Y jadi apa? 2X ya. VYY. VYY jadi apa? Ayo, Jadi 2X 2, Bu. diturunkan terhadap Y. Nol. Apa? Jadi 2, Bu. 0, Bu. Yang ini bentar. Sorry, 2XY diturunkan terhadap X 2Y, benar. Ini diturunkan terhadap Y berarti 2X, benar. Ini salah, sorry. 2Y diturunkan terhadap X. Sorry, Ibu kira ini X. 2Y diturunkan terhadap X, jadi apa? Nol, Bu. 0. 0 ya, oke hati-hati ya. Parsial ya, parsialnya terhadap apa dulu. Nah ini berarti VYY, ada Y nggak di sini? Nggak ada, berarti kan Nggak. ini sebagai fungsi konstan kan, berarti 0. Berarti kita coba cek VXX plus VYY sama dengan 0. 0 ditambah 0. Benar nggak? True Benar, atau Bu. false? Oke, ya. Berarti fungsi harmonik nggak? Karena Harmonik. memenuhi ini gitu ya, tulis ulang lah. Karena memenuhi ini, maka fungsi ini, maka fungsi tersebut, tulis ulang lah kalau nggak fungsi ini adalah fungsi harmonik. Oke, ada yang ditanya? Gampang kan sebenarnya? Tinggal latihan aja nanti ada fungsi yang lain, cek lagi harmoniknya ya kayak gini aja. Hati-hati, kayak ibu tadi di sini hati-hati ya, karena kalau diturunkan terhadap X kita cek dulu ada X-nya nggak ada, berarti konstan kan ini. Hati-hati gitu, maksudnya jangan buru-buru. Ada yang ditanya? Kalau ada yang tidak memenuhi salah satunya, misalnya yang satu memenuhi, yang satu enggak, langsung bukan ya. Jadi ini bersifat dan ya, bersifat dan. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Jadi kalau ada salah satu enggak, ya jangan gitu. Jadi kalau yang ini enggak, ini iya, mau ini iya atau ini enggak, tetap bukan fungsi harmonik gitu aja. Nah sekarang PCR kayak gimana? Ya udah sih, tinggal ikutin ini. Kita lihat soal di slide aja lah. Atau soal yang ini lagi aja ya. Udahlah, yang ini aja kita anggap cek memenuhi PCR gak? Ntar kalau di slide ada, ada biar ditampilin. Nggak ada nih, sama, bagus soalnya sama ya. Ini kita hapus aja. Nah, ini soalnya masih sama nih sama yang tadi. Nah, sekarang cek apakah, oh iya tadi tulisan PCR apa aja tadi? Tadi PCR harus memenuhi apa aja? PCR sama itu dengan Y, Bu. UXX tambah UYY ya, Bu, sama dengan Oh, 0. bukan, itu harmonik. Oh, PCR mah UX ini, Enggak, Bu. ibu sama nulis dengan lagi VY, biar Bu. kalian udah lupa. UX sama UX, dengan apa? Ibu nggak VY, hafal sih VY, sejujurnya. Bu. Apa? UX sama VY. Apa? VY. VY kan ya? Satu lagi apa? UY UY sama min. dengan VX. Benar ya, ini karena gawat nih kalau salah nanti kita sesat ya.
Pokoknya tadi yang ibu tulis tadi dicek lagi lah. Nah, kita soalnya ini kita cek yang pertama dulu ya, UX. Yang U-nya kan masih ingat ini kan, U-nya ini. UX jadi apa? Maksudnya U diturunkan terhadap X biar cepat ibu ngomong UX. Jadi apa? 2X, Bu. 2X. VY, nih V diturunkan terhadap Y jadi apa? 2X. Ayo, 2X ya, jangan sampai bingung. Nah, memenuhi nggak yang UX sama dengan VY? 2X sama dengan 2X. Benar nggak? Benar, Bu. Oke, benar ya. Bu. Nah, berarti kita perlu apa lagi? UY, UY. UY adalah apa? U diturunkan terhadap Y, min 2Y. Terus kita perlu apa lagi? PX, PX apa? P diturunkan terhadap X, 2Y 2. ya. Nah, kita cek UY sama dengan min PX. UY itu tadi mana? Ini min 2Y, apakah benar sama dengan min 2Y? True atau false? Tuh, Bu. True. Oke, berarti karena memenuhi syarat PCR gitu ya. Maksudnya syarat PCR tuh ini ya. Nih, dan ini bersifat dan juga ya, jadi harus memenuhi dua-duanya. Jadi kalau salah satu enggak ya jangan. Maksudnya berarti dia bukan PCR, bukan tidak memenuhi PCR. Karena memenuhi syarat PCR, maka persamaan tersebut yang ini ya, tersebut memenuhi. Oh, ini nih istilahnya holomorfik. Tadi kan kata Ibu apa? Fungsi holomorfik adalah holomorfik itu adalah apa? Fungsi yang memenuhi PCR ya kan? Nah, ini pertanyaannya apakah dia holomorfik? Berarti apa? Karena memenuhi persamaan PCR, maka persamaan tersebut adalah fungsi adalah fungsi holomorfik. Oke, ada yang ditanya? Nah, ada istilah diferensiabel. Nah, diferensiabel ini ada tambahan konsep tadi Ibu kelewat. Tapi tinggal ini aja memenuhi apa namanya? Nah, ada istilah diferensiabel. Nah, diferensiabel itu sebenarnya fungsi yang memenuhi holomorfik. Itu aja lah. Ibu nggak ingat di halaman berapa, tapi kalian ya tambahin aja. Jadi fungsi yang terdiferensial yaitu adalah fungsi holomorfik gitu ya, tambahin. Jadi kalian bikin konsep-konsepnya yang tadi kumpulin. Apa syarat harmonik apa, syaratnya PCR apa, terus holomorfik itu apa? Holomorfik itu fungsi yang memenuhi PCR. Dan kalau udah holomorfik itu pasti fungsinya terdiferensialkan gitu ya. Gitu aja sih. Oke, berikutnya lagi. Nanti nanti latihan terakhir kasih CR. Nah, sekarang inti inti ob, inti kita yaitu mau merubah apa? Nah, tapi ya kalian harus tahu fungsi harmonik juga ya, walaupun
kan Bu tinggal kalau ngerubah BT jadi apa? BT jadi kompak itu kan cuman sebenarnya cuman sih, tapi nanti kan kalau soal latihan atau apa disuruh cek harmonik ya kalian harus tetap tahu gitu ya. Terdiferensialkan, holomorfik gitu ya. Nah, intinya kan kita sebenarnya mau merubah tadi apa? Terurai jadi BK ya jadi kompak. Jadi yang terurai jadi fungsi dalam dalam Z gitu ya. Nah, kayak gimana? Nah, jadi di sini ada namanya metode Mil bacanya apa ya? Milne Milne Thomson kali ya. Milne. Nah, metode Milne Thomson itu buat ini sih, merubah bentuk urai jadi kompak. Nah, step-stepnya yaitu turunkan fungsi turunkan fungsi dari apa namanya F-nya gitu. Oh ya, ada tambahan lagi konsep di sini aja lah. Kalau fungsi oke, sebelum ke sini lah biar komplit konsepnya. Ada hmm, nah, turunan fungsi dalam bentuk urai. Jadi kalian tulis konsepnya kalau jadi kalau apa namanya? Di sini turunan sebelum ke sini ya, ada turunan fungsi dalam bentuk urai. Nah, jadi ada teorema jika fungsi misalkan X plus Y ada fungsi urai dari fungsi X plus Y dan memenuhi PCR di mana memenuhi di mana fungsi ini memenuhi PCR, maka turunannya tinggal di gini aja. Turunannya tinggal ini nih. Kan nanti fungsinya kan dalam U plus VI ya. Ini kan fungsi urainya itu U plus VI. Nah, caranya tinggal nurunin UX plus kayak XI. Ya, udah gini aja. Turunan pertama dari bentuk urai sama dengan U-nya diturunkan terhadap X ditambah V diturunkan terhadap X. Udah itu turunannya. Tapi syaratnya harus memenuhi PCR. Jadi kalian nggak bisa asal nurunin gunain rumus ini nggak bisa asal harus tetap cek PCR yang tadi ya ada dua syarat PCR. Oke ya kayak gitu. Kenapa ini digunakan? Karena ternyata buat ngerubah BT jadi BK. Kita balik lagi ke mana? Oh, ada istilah sekawan harmonik nanti aja. Ini aja dulu lah. Oke. Jadi kita mau merubah BT jadi BK ya. Kita mau merubah BT jadi BK dengan metode Milne-Thomson. Caranya yang pertama yaitu kalian tinggal turunin dia harus cek dulu deh ini nih. Jadi syaratnya pertama oh ya, Ibu ini aja ya. Jadi mau merubah BT jadi BK pertama syaratnya harus apa dulu? Harus memenuhi apa coba? Harus holomorfik. Fungsinya harus holomorfik. Nah, holomorfik itu apa?
cukup cek PCR gitu. Jadi pertama kalian jangan buru-buru pakai metode ini, tapi kalian cek dulu holomorfik enggak. Kalau enggak ya udah berarti nggak bisa kita rubah bentuk urai jadi kompak gitu. Paham ya? Jadi bentuk urai itu nggak selalu bisa jadi bentuk kompak. Kenapa? Karena perlu syarat holomorfik. Jadi kalau holomorfik ini tidak memenuhi, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau memenuhi, ya udah kita lanjut metode yang Thomson ini. Oke, yang kedua gimana lagi? Turunin, nah, turunkan ini, pakai yang ini. Karena kan dia udah pasti memenuhi PCR ya. Berarti tinggal UX plus PXI ya. Nah, kemudian yang ketiga gimana lagi? Nah, transformasi. Transformasi si ini ibu bikin langkah eh, nggak begitu sama tapi maksudnya sama ya. Transformasi si si UX kita ganti jadi apa? Kita ganti gitu ya. Simbolnya dengan F aksen Z gitu. Terus si Y itu ganti jadi 0. Satu lagi X. Oke, ketinggalan X ganti jadi apa? Jadi Z. Nah, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Jadi ini kita ganti dengan F aksen Z. Kemudian nanti kan di dalamnya ada Y, ada X, ada Y gitu. Nah, yang X-nya ganti sama Z, Y-nya ganti sama 0 gitu. Terus selesaikan. Nah, yang keempat tuh maksudnya integralkan F aksen Z sehingga menjadi FZ gitu. Nah, di sini nanti akan ada suatu konstanta kan? Masih ingat kan kalau ngintegralin itu ada plus konstanta kan? Nah, baru yang kelima konstantanya kita cari. Misal si C lah ya ini. Konstanta C. Ya, konstanta C kita cari dengan cara apa? Dengan cara substitusi dengan cara substitusi Z sama dengan ekspresi I pada FZ yang ini dan bandingkan dengan soal. Iya, di soal. Nah, kita langsung cobain aja. Jadi langkahnya emang agak banyak karena kita mau bentuk. Jadi ternyata kalau kita lihat bentuk urai ke kompak itu lebih ribet, setuju nggak? Kalau dari bentuk kompak jadi terurai tadi cepet ya berapa detik gitu. Nah, sedangkan kalau dari urai ke BK, wah banyak banget langkah gitu. Ada turunannya, ada integralnya gitu ya. Nah, kita ke contoh aja, kerjain bentuk urai ke terurai ke kompak ya. Nah, bagus nih. Tapi udah beda ya soal sama yang tadi. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita punya fungsi apa? Ibu hapus. Aduh, ibu pengen hapus yang ini doang. Gimana? Gimana nih hapus? Oh, ini.
Nah, oke, kita kerjain si soal ini. Nah, apakah ini bisa dibentuk jadi kompak gitu? Nah, ini bentuk kompak ya. Berarti pertama kalian harus apa dulu? Harus cek dulu PCR-nya. Kita cek dulu lah PCR-nya. U-nya yang mana U-nya? U-nya yang mana? U-nya adalah X2 min Y2, Bu. X kuadrat min Y kuadrat plus 5. V-nya adalah 2XY. Ya, bener kan? Nah, kita cek dulu holomorfiknya. Tadi PCR itu ngeceknya apa aja? UX apakah sama dengan PY, benar kan? Sama UY sama gak sama min VX, benar gak? Tadi yang PCR, benar gak ini? Kalau ada yang salah kasih tahu ya. Nah, kita coba cek berarti UX sama dengan apa? Turunkan U terhadap X, jadi 2X. Turunkan V terhadap Y, jadi 2X. Memenuhi ini enggak? Memenuhi ya, memenuhi yang pertama. Sekarang UY, U diturunkan terhadap Y min 2Y. VX, V diturunkan terhadap X, jadi 2Y. Memenuhi yang kedua enggak? Apakah ini sama dengan negatifnya ini? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Betul ya, min 2Y Betul. itu yang negatifnya dari 2Y. Oke, paham ya? Oke, karena memenuhi, ya udah kita hapus aja. Berarti metode Milne-Thomson bisa dilakukan ya. Berarti bed terurai jadi kompak bisa dilakukan. Gua hapus aja lah yang ini. Di slide emang nggak dijelasin karena dianggap kalian udah tahu ngeceknya ya. Tapi kenyataannya kan kalian tetap harus cek dulu. Jangan positive thinking ya, bisa dirubah-rubah. Ternyata nggak bisa ya. Kalau nggak bisa kan kalian nggak usah ngerjain kan. Bu, maaf Bu, Apa? mau nanya Bu. Oke, boleh. Tadi kan berarti saya tuh lupa Bu. Jadi kan Ya. tadi Nah, dicek dulu ya. cek Jangan PCR-nya doang sih ya. sebenarnya kalau buat. Itu kalau misalnya apa misalnya PCR-nya nggak sesuai gitu Nah, nggak nggak usah PCR. makanya. Udah aja Makanya berarti kalian banyak doa aja. Kenapa? berarti itu udah maksudnya nggak bisa lanjut gitu ke Nggak bisa. Milne Thompson ini syaratnya PCR. Kan tadi oh ada di slide ini. Baca oke Bu. lagi coba tadi. Nih, Thomson itu hanya bisa terdiferensialkan atau holomorfik. Holomorfik itu kan pasti terdiferensialkan kan. Jadi syaratnya harus gini dulu, holomorfik dulu. Holomorfik itu tadi apa? Nah, itu harus kalian sambung-sambungnya ya map-nya. Holomorfik itu fungsi yang memenuhi PCR gitu. Berarti sebenarnya dengan kata lain, ya makanya gue tulis cukup cek PCR doang gitu. Jadi kalau udah nggak memenuhi PCR, ya nggak bisa. Berarti bentuk urai ke kompak nggak bisa gitu. Oke Bu. Paham? Paham. Ya jadi sebenarnya ini gampang, cuma yang banyak istilah aja yang mungkin kalian ngerasa baru, padahal intinya mau ngerubah urai ke kompak bisa apa enggak. Kalau bisa pakai metode Milne-Thomson, kalau nggak bisa ya nggak usah, jangan ngerjain gitu. Bukan jangan ngerjain, ngomong aja karena tidak memenuhi PCR maka bukan fungsi holomorfik sehingga kita tidak bisa merubah urai ke kompak. Udah gitu aja. Ya banyak-banyak doa aja, fungsinya nggak memenuhi PCR kan. Oke, kalau memenuhi PCR ya kalian harus lakukan metode ini. Oke, tadi mana yang ini ya. Nah, yuk kita kerjain karena memenuhi PCR, kerjaan kita jadi nambah karena ternyata memenuhi PCR ya.
Oke, ya udah berarti apa? Yang step berikutnya turunkan ya. Berarti kan fungsinya ini berarti diturunkan. Ini langkah kedua lah ya. Langkah pertama tadi f aksen x plus y itu tadi apa? Ux plus pxi ya. Nah, tadi ux berapa? Ini u ya, ini u, ini x. Ada duanya. Ini v. Ininya dicoret aja, coret. Coba u ini diturunkan terhadap x jadi apa? X kuadrat min y kuadrat plus 5 diturunkan terhadap x jadi apa? Parsial terhadap x. Jadi 2x, Bu. 2x. Jadi oke, V-nya 2xy diturunkan terhadap x 2y ya kan? Oke, udah ada nih. Nah, step berikutnya transformasi ganti si ux, si apa namanya? Ux diganti jadi f aksen z. Nah, berarti gimana ini berubah jadi apa? F aksen z. Bentar. Ux. Oh, sorry, sorry, salah. Kita rubah dulu substitusi ux ini dengan f aksen x. Berarti ux ya. Kita hapus dulu. Mana nih? Nah, ux itu kan yang ini ya. Kita ganti. Oke, kita ganti ux ini, ux ganti sama f aksen z ya. Terus kita ganti x dengan z gitu ya. Ini ganti ya. Y ganti sama 0. Berarti gimana? F aksen Z, ini kan sebagai Z ya. F aksen Z sama dengan adalah UX. Berarti 2X, berarti X-nya ganti sama Z nih. X ganti sama Z berarti 2Z. Oke. Kemudian ditambah Y-nya sekarang ganti sama 0. Kalau biar gak bingung, gini aja lah. Eh, si F aksen ini di dalamnya ganti sama Z gitu. Jadi F aksen Z karena Z itu sebenarnya kan diawali dengan X plus YI ya sebenarnya cuman pas yang di dalamnya X-nya ganti sama Z. Jadi 2X ganti sama 2Z. Nah, Y-nya ganti sama 0. 2 kali 0, 0. Berarti tinggal 2Z-nya aja gitu. Oke. Nah, kemudian kita punya fungsi F aksen Z sama dengan 2Z. Baru berikutnya langkah keempat. Ini langkah 3 ya. Langkah keempat integralin F aksen Z. Nih, integralin F aksen Z berarti kan gini, FZ sama dengan integralin 2Z dz. Jadi berapa? Integral 2Z terhadap Z jadi apa? Jadi Z kuadrat, Bu. Z kuadrat ya, plus konstanta ya. Nah, baru step 5 cari si konstantanya dengan mensubstitusi Z dengan ketutup dengan X plus YI. Nah, ini kita di mana ya? Ya, hapus yang sebelah sini aja.
Oke, berarti kita lanjut yang langkah 5. Kita substitusi dulu. Kita buat yang semulanya dulu. Yang kita udah punya ini ya, kita punya alat FZ sama dengan Z kuadrat plus C. Ya, diamin dulu aja. Nah, sekarang kita punya apa? F, X. Nah, Z-nya ganti sama X plus YI. Berarti X plus YI sama dengan, berarti berapa? X plus YI di kuadrat plus C. Kita pakai yang ini ya, si Z-nya kita ganti sama X plus YI. Kemudian dikuadratin. Berarti jadi berapa? X kuadrat min Y kuadrat ya. Plus 2 plus C plus 2 X Y I. Ya kan? Ini di kuadrat kan jadi X kuadrat min Y kuadrat plus 2X Y I. Nah, plus C. Nah, baru kita apa samain sama si soal. Nah, kita hapus dulu. Nah, samain sama si soal ini kita copas dulu X kuadrat plus C plus 2X YI. Nah, soal kita apa di sini? Min Y kuadrat plus 5 plus YI. Nah, kira-kira C-nya jadi berapa? Nih, coret, 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 coret. C-nya berarti berapa? 5. 5 ya. Itu udah beres. Nanti bentuk padatnya, bukan padat ya, kompak ya, jangan bentuk kompaknya kita balikin lagi karena kan kita mau nyari FZ kan. Jadi di bawah lah. Jadi terakhir langkah terakhir tinggal substitusi C-nya ya ke sini nih, ke sini. Jadi FZ sama dengan Z kuadrat plus C-nya ganti sama 5. Udah. Akhirnya bisa ngebentuk urai jadi kompak. Kompak itu fungsinya dalam Z. Oke, ada yang ditanya nggak? Sebenarnya materinya ini doang sih. Paling sama satu lagi tadi Ibu kelewat yang istilah sekawan harmonik satu lagi. Udah gitu udah beres. Ada yang ditanya nggak ini? Nggak ada. Paham ya? Ya paling soalnya paling ya eh tinggal ganti-ganti fungsi yang di sininya aja. Nah, cuman memenuhi PCR apa apa enggak, ya kalian harus cek dulu bisa dirubah ke kompak apa enggak ya cek PCR-nya doang sih. Baru langkah metode Milner-Thomson bisa dilakukan, bisa digunain. Oke, nah tadi Ibu ada yang kelewat juga ada istilah Ibu hapus ya. Ada istilah ini. Nah, jadi PCR ini bisa digunakan untuk mencari sekawan harmonik. Nah, kita kan tadinya punya apa? Punya bentuk urai ya. Kan kita punya bentuk urai kayak gini kan di awal X plus YI sama dengan misalkan fungsi U ditambah VI ya kan. Berarti sekawannya apa?
Ini andaikan fungsi di atas memenuhi PCR ya. Jadi syarat mencari sekawan harmonik harus PCR, dulu ya. Jadi andaikan fungsinya PCR, berarti kan sebenarnya harmoniknya apa tuh? Harmoniknya sekawan dari ini apa? Sama dengan apa? Min sekawan begini kan? Nah, sekawan harmonik tuh maksudnya jadi kan bentuknya U min VI ya. Berarti ini kalau dibikin kalimat U adalah sekawan harmonik dari V. Begitu juga sebaliknya. Si V adalah sekawan harmonik dari U gitu. Nah, berarti syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya memenuhi PCR aja gitu. Nah, kita coba soal ini nih. Ini udah soal belum sih? Iya. Nah, kita punya soal ini. Nah, kita mau nyari VXY, di mana VXY ini sekawan dari si U. U-nya yang mana ini? Ini U, ya kan? Si V ini. Nah, yang belum ada adalah si fungsi si V ya. Ya kan? Si U-nya udah ada, XY. Nah, si V-nya justru yang ditanya. Nah, V-nya cari. Karena katanya eh, memenuhi PCR ya. Yang namanya sekawan harmonik itu harus memenuhi PCR. Ya udah, kita tinggal cek aja. Jadi, tadi PCR apa syaratnya? UX sama dengan apa? UX sama dengan UY ya? PY ya? UX Ini sama dengan harus VY. dihafalin kalian. Kalau kalian sih hafal, harus hafal ya. Ibu sih enggak. Yang kedua apa lagi tadi? UY sama dengan min PX. Benar gak? Benar. Oke ya. Nah, berarti kan harus memenuhi ini. Berarti ya udah, kita turunkan U terhadap X. Turunkan U terhadap X jadi apa? Ini U terhadap X. Y ya. Nah, VY kita tulis sebagai pakai do aja lah ya biar kelihatan itu turunan. Do V terhadap do Y gitu. Nah, ini harus sama kan karena memenuhi PCR. Jadi kan kita mau nyari sekawan harmonik berarti asumsi di awal udah pasti memenuhi PCR. Berarti berarti dari sini kita punya apa? Kan UX harus sama dengan VY kan. Ini Y sama dengan do V per do Y. Coba kita biar nyari V-nya gimana coba? Ini otak-atik, pindah ruas. Do V sama dengan Y kali do Y ya kan? Terus diapain? Integralin. Nah, integralin do V sama integral dari Y dy. Integral dari do V adalah V itu sendiri, ya kan? Integral Y terhadap Y jadi apa? Setengah Y kuadrat. Oke ya, setengah Y kuadrat ditambah apa? Fungsi. Nah, si fungsi C-nya itu mendingan kita ganti sebagai GX nih. Jadi fungsi konstanta ini sebenarnya fungsi dari apa? X.
gitu. Mending ditulis dalam bentuk fungsi X. Kenapa? Karena biar kita tahu, biar kita cari nanti. Biar kita cari ya. Berarti kemudian syarat kedua gimana? Syarat kedua adalah, ini syarat 1. Oke. Oh ya, ini turunin dulu terhadap X ya. V-nya terhadap X kita bisa cari ya kan? Karena nanti kepake di sini ya. Coba kan ini udah ada, berarti Vx-nya adalah apa? Turunkan terhadap X ini. Setengah Y kuadrat plus C, fungsi C terhadap X. Berarti turunan terhadap X-nya jadi apa? Ini jadi 0 ya kan? aksen. Karena nggak ada X ya. Ini berarti C aksen X gitu. Nah, ini kita gunain buat nanti. Nah, baru di syarat 2. Ini syarat 1 ya. Nah, di syarat 2 yaitu kita perlu apa? UY ya. UY kita adalah apa? U diturunkan terhadap Y X ya. Terus kita perlu min Vx. Udah ada nih. Berarti sama dengan min Vx kita yaitu apa? Ini kan. Min C aksen X. Ya kan? Berarti Vx-nya adalah apa coba ini? Vx sama dengan C aksen X ya. Tapi kita nggak perlu ini deh. Karena kita memenuhi ini. Nah, bikin persamaannya berarti gimana? UY sama dengan min Vx. UY kita adalah X sama dengan apa? Min Vx. Berarti min C aksen X. Nah, berarti Cx-nya jadi apa? Ini kalau mau dijabarin berarti ini min do C per do X ya kan? Ini harus pindah ke ini aja. Nah, kali pindah ruas gimana? X do X sama dengan min do C ya kan? Nah, integral X dx min integral do C. X diintegralkan terhadap X jadi apa? Setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat sama dengan integral dari C. Ini fungsi C terhadap X ya. Ini kalau mau detail di CX ya, do CX. Nah, ini integralin. Ini kan do CX integral min CX ya kan? Ya enggak? Berarti CX-nya adalah ini ada plus C-nya ya, ketinggalan di sini. Nah, berarti CX sama dengan, kan kita mau nyari ini nih. Kita mau nyari ini, kan kita mau nyari V. Nah, si CX-nya kita belum nyari. Nah, ini CX-nya jadi min dari ini berarti min 1/2 X kuadrat min C. Nah, kalau C sih minnya boleh jadi plus, gak masalah ya. Nah, berarti tinggal dikumpulin. V kita jadi
V yang akan ditanya ini, V sama dengan setengah Y kuadrat min setengah X kuadrat min C. Nah, kalau min C boleh jadi plus C ya. Karena yang namanya konstanta nanti akan menyesuaikan. Jadi mau min, mau plus gitu. Nah, berarti yang slide kayaknya ada yang salah ketik, yaitu apa coba? Kalau di slide ini ya, salah ketik kan, harusnya min ya ini. Jadi ini harusnya min setengah X kuadrat plus setengah Y kuadrat. Ini boleh jadi plus ya kalau ini, plus C. Dan C suatu konstanta gara-gara di sini integral dari X do X itu nanti setengah X kuadrat plus C. C-nya C konstanta. Udah berarti V-nya ini. Nah, ini ada typo ya, harusnya kan yang di sini X-nya bener kan, min-nya kan harusnya di sini. Karena kan UY itu X. Min VX adalah min C aksen X, ya kan? VX, tadi mana VX? Nah, VX-nya kan ini, nggak ada min-nya kan? Berarti X sama dengan min CX, kan bener ini, X sama dengan min CX. Nah, sedangkan di sini, min-nya masih benar, di sini tiba-tiba nggak ada min, gitu. Jadi, ini harusnya ada min. Makanya nanti di sini jadi negatif harusnya di depan min setengah X kuadrat. Kalau yang di sini nggak masalah ya, yang plus C mau min C tetap dibenerin. Karena nanti akan menyesuaikan sendiri konstantanya. Oke, ada yang ditanya? Jadi udah materinya sampai ini. Jadi kalau nyari sekawan harmonik, tinggal gunain syarat ini. Ya, syarat PCR. Memang agak ribetnya nanti harus main-main integral ya di yang syarat satu nggak cukup. Kenapa? Karena nanti masih ada CX kan. Nah, CX-nya dicari dengan syarat 2. Udah, karena kita perlu V-nya harus CX-nya harus dicari. Oke, ada yang ditanya nggak? Coba kita cek lagi ada istilah-istilah yang kelewat nggak? Oke, PCR udah, harmonik udah, metode Thomson udah, PCR doang yang ini, bentuk kompak. Oke, udah semua. Berarti kalian tinggal buka ini ya, buka kuis. Coba kuisnya dibuka itu sampai jam 11 malam ya. Coba dibuka kuisnya. Ada yang bisa dibuka nggak? Oke, yang nggak bisa di WA, ada yang nggak bisa absen. Berarti kita apa namanya? Ya udah absen manual. Siapa ini tadi yang WA yang namanya? Di sini ada yang namanya siapa nih? Saya Bu Yahya Julianto, nggak bisa Ishak QR. ya? Muhammad Ya, Ishak. Bu. Ya, Bu, saya Ishak, Bu. Oke, sama satu lagi siapa? Brahman Dityo ya. Hadir, Bu. Oke. Kalian nyambi Maaf, Bu. ngerjain kuis ya. Berarti manual kelas apa sih ini? Maaf, Izin Bu, Bu saya sama saya Eh, Bu belum absen. Kelas apa dulu? Mau kelas 46 pos 8, Bu. 06 dulu ya? 08, Bu. 4608 Bu. Enggak, 4606 ada yang belum absen enggak? Satu-satu dulu, kita berurutan.
Di sini ada yang belum